Salah satu kriteria bakso yang disukai orang-orang adalah tekstur baksonya harus kenyal, waktu digigit harus terasa kenyalnya. Dan untuk memenuhi hal ini, begitu banyak pedagang, begitu banyak para produsen bakso berusaha untuk mencari cara bagaimana sih caranya menghasilkan bakso yang kenyal. Dan di antara begitu banyak cara yang ada, begitu banyak trik yang ada, ternyata tidak semuanya itu tepat. Dan hari ini saya sudah melis tentang apa saja yang sebenarnya cara-cara tidak tepat, tapi sudah jadi mitos yang ada di masyarakat umumnya. Oke, mari kita bahas satu-satu. Hal pertama, mitos pertama adalah gunakan tepung yang banyak biar hasilnya kenyal. Nah, mitos ini jelas-jelas salah, karena semakin banyak kita menggunakan tepung, maka hasilnya akan semakin lembek atau empuk, bukan kenyal. Tepung memang diperlukan dalam proses pembuatan bakso, tapi fungsinya hanya sebagai filler, hanya sebagai pengisi, di mana hal ini berarti penggunaan tepung harus dibatasi jumlahnya. Ketika pemakaian tepung tidak terlalu banyak atau pas, maka tentu hasilnya akan jadi kenyal. Tapi ketika tepungnya terlalu banyak, hati-hati, karena bakso Anda bukannya jadi kenyal, malah akan jadi empuk. Oke, itu yang pertama. Nomor 2, mitos yang ada adalah pakai garam supaya baksonya kenyal. Dan bahkan ada pula yang bilang, semakin banyak garamnya, baksonya akan semakin kenyal. Jelas ini merupakan mitos dan ini salah besar. Kenapa? 1, garam hanya berfungsi sebagai perasa. Itu yang utama, memberikan rasa asin, rasa enak untuk orang yang makannya. Lalu apakah garam tidak mempunyai fungsi di tekstur bakso? Jawabannya sebenarnya punya, yaitu fungsinya adalah mengikat air di dalam bakso supaya hasil baksonya ini kita sebut saja lebih padat, lebih kokoh, tapi bukan berarti menghasilkan bakso yang kenyal. Nah, bagaimana jika kita tidak memakai garam? Tentu, yang pertama hasilnya akan hambar, baksonya tidak akan rasa. Dan yang kedua, baksonya akan dengan mudah untuk kecil. Nah, jika Anda tahu beberapa tahun yang lalu sempat ada tren, saya lupa namanya diet apa, yang intinya di diet itu tidak boleh makan garam, tidak boleh makan yang asin. Hasilnya tentu, orang yang melakukan diet itu berat badannya turun cukup drastis. Dan hal ini karena cairannya yang keluar. Nah, sama, di bakso, fungsi garam adalah mengikat cairan sehingga hasil baksonya ini waktu digigit itu terasa juicy-nya, bukan terasa yang yang kesek gitu, tapi ada berair-berairnya sehingga terasa enak. Nah, tapi jangan dikira hal ini berarti baksonya kenyal karena dari garam, bukan. Ingat, fungsi garam hanya untuk mengikat air sehingga terasa juicy, digigit terasa enak dan ada rasanya, bukan untuk mengenyalkan. Selanjutnya, mitos yang nomor 3 adalah pilih daging yang terbaik supaya hasilnya bisa kenyal. Nah, kalau yang ini bisa ya, bisa tidak. Tergantung pada komposisinya. Ingat, bakso bukan hanya terbuat dari daging, tapi ada air atau es, ada juga tepung, dan ada bumbu-bumbu yang lain. Ketika kita memilih daging yang bagus, yang sedikit lemaknya, tentu hasilnya akan bagus. Dengan catatan, penggunaan es dan penggunaan tepungnya tidak terlalu banyak. Ingat, mitos nomor 1 adalah ketika tepungnya terlalu banyak, hasil baksonya tidak akan jadi kenyal, malah empuk. Nah, ketika kita tidak mengontrol dua ini, es dan juga tepungnya, maka tidak berarti ketika kita memilih daging yang termahal, yang terbaik, hasilnya pasti kenyal. No. Tapi ketika kita bisa mengontrol semuanya, kita bisa menentukan komposisi dagingnya berapa, esnya berapa, tepungnya berapa, hasilnya tentu akan bisa kenyal. Nah, jika tadi sudah ada 3 mitos, sekarang apa sih sebenarnya tips yang bisa membuat bakso pasti kenyal? Nah, yang pertama tentu sudah saya sampaikan tadi, yaitu menggunakan daging yang jumlahnya banyak, dalam arti es dan tepungnya terkontrol. Jika Anda bingung harus berapa sih, untuk sekedar saran saja, mungkin kita bisa memakai perbandingan tepungnya sekitar 10%, esnya juga sekitar 10%. Jadi misalkan Anda pakai daging 1 kilo, esnya sekitar 100-150 gram, tepungnya juga 100-150 gram, maka hasil baksonya bisa kenyal. Ya, saya tahu problemnya tentu ada di harga. Jika penggunaan dagingnya terlalu banyak, harganya terlalu mahal. Tentu ini jadi masalah. Ya, oke, kalau gitu kita lanjut ke tips nomor 2. Untuk mengenyalkan, kita bisa membantu dengan menggunakan fosfat sebagai pengenyal. Fosfat sebagai pengenyal. Nah, fungsinya fosfat apa? Sebelumnya saya sudah menjelaskan, Anda bisa cek di video yang sebelumnya tentang
kelas-kelas seperti ini, bahwa fungsi fosfat adalah mengaktifkan protein di dalam daging. Fungsi protein adalah untuk menghasilkan tekstur yang kenyal. Nah, ketika kita mempunyai daging dan kita menambahkan fosfat sebagai pengenyal, jumlah protein yang aktif akan semakin banyak dan ini menghasilkan hasil bakso yang lebih kenyal. Lalu, apakah bisa menghemat? Sedikit iya. Dengan menggunakan dagingnya yang grade nomor 2, daging yang lebih murah, dan kita tambah pengenyal atau fosfat, maka hasilnya akan lebih baik. Dan ini tentu sudah bisa menjadi penghemat, karena kita tidak perlu memilih daging yang paling mahal nih. Bisa yang grade nomor 2-nya. Oke, lanjut. Jika itu kurang, maka masih ada tips yang nomor 3. Dan tips ini juga sebenarnya jawaban dari salah satu masalah yang paling umum. Kenapa? Karena hal yang saya temui kebanyakan orang yang bukan pabrik, yang bukan produsen besar, kebanyakan membuat bakso dan diserahkan ke penggilingan, di mana biasanya mereka kesusahan untuk mengatur jumlah airnya atau esnya tadi. Ingat, tadi saya sudah sebutkan, ketika esnya terlalu banyak, airnya terlalu banyak, hasilnya pun juga tidak bisa kenyal. Dan untuk menanggulangi hal ini, sekaligus menambah kekenyalan bakso kita bisa menggunakan yang namanya karakinan. Karakinan bersifat mengikat air dan menghasilkan tekstur yang kenyal, yang ngejel, ya kenyal lah. Yang kenyal tersebut sehingga hasil bakso kita menjadi lebih baik, lebih kenyal. Jadi sudah ada 3 triknya, 3 tipsnya. Yang pertama, tentu yang paling standar adalah kita pilih daging yang paling bagus dalam jumlah yang banyak, dimana berarti es dan juga tepungnya kita batasin. Tapi jika kita kesusahan karena masalah harga, masih ada trik yang nomor 2, yaitu menggunakan fosfat sebagai pengenyal, dimana ini berarti kita bisa mengganti dari daging yang super, bisa turun 1 grade di bawahnya. Nah, kalaupun masih kurang lagi, kita bisa pakai trik yang nomor 3, yaitu menggunakan karakinan untuk membantu mengenyalkan. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga dengan ini Anda bisa semakin terbantu, bisa tahu mana yang mitos dan mana yang hal real untuk mengenyalkan bakso. Dan jika Anda menyukai apa yang saya sampaikan, Anda suka dengan trik-trik seperti ini, tipsnya, mitos apa saja yang ada, jangan lupa cek terus channel kami dari HM Prasaja, karena kami akan membagikan begitu banyak materi yang akan membantu Anda untuk menciptakan bakso yang lebih enak.